Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana memasukkan sebuah teks di dalam Adobe Premiere ya. Baik, untuk pertama kali kita akan coba ambil video dari library kita. Ini saya gunakan footage bawaan dari Adobe Premiere-nya ya. Kita ambil beberapa untuk dijadikan sebagai bahan kita input teks juga, biar selain ada teks kita juga ada videonya ya. Oke, kita sudah ambil beberapa video dengan cara import ya. Nah, kita tinggal geser aja nih. Ini kan masih keselect semua ya, atau saya coba unselect dulu. Nah, select pakai kontrol, bisa tekan satu-satu mana yang mau diambil. Kalau tampilan ini dianggap besaran nih bisa diganti ya pakai list view. Nah, kecil bisa diganti juga nih menggunakan icon view. Nah, kalau udah klik select semua, nah geser aja nih ke sini ke timeline ya. Otomatis dia akan susun sendiri ya sesuai dengan urutan videonya. Nih hasil susunan videonya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan teks di dalam video ini. Jadi di dalam Adobe Premiere itu ada beberapa macam cara masukkan teks. Bisa aja langsung menggunakan type tool ini, bisa menggunakan nanti yang lainnya, pakai grafik esensial atau lain sebagainya. Tapi di sini saya akan coba memasukkan teks dengan cara pakai file, di menu file, kemudian kita pilih untuk yang new dan pilih yang legacy title. Nah, di sini silakan mau dikasih nama legacy-nya, nama title-nya apa. Ini judul satu misal. Nah, untuk video settingnya menurut saya nggak perlu kita ubah lah, karena dia biasanya udah menyesuaikan dengan project kita ini, si video yang dimasukkan. Nah, kita oke aja. Nah, di sini kita bisa langsung melihat pada frame atau pada menit keberapa itu si video berhenti di dalam view-nya si program ya. Ini kan view source, ini view program ya. Nah, ini udah terlihat sama kan. Nah, di sini kita bisa ngetikkan apa yang ingin kita masukkan. Nah, kita aktifkan dulu nih tab tool-nya dan klik di sini layarnya, ketikkan. So, good morning. Oke. Nah, di sini kalau kita ingin dia itu center di layarnya, nah di sini udah ada pilihannya nih, ini center. Tuh, dia center untuk yang vertikalnya. Nah, kalau ini juga dia udah center di tepat di tengah layarnya. Jadi kalau kita mau bikin dia center di layar tersebut itu udah lebih mudah karena udah ada bantuan alignment-nya ya. Dia bisa center secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, untuk editing mulai dari font size, font style dan sebagainya, di sini sudah ada nih. Ini ada font family-nya. Nah, dia mau pakai apa kan? Arial dan kawan-kawannya. Nah, ini silakan bisa diganti. Font style-nya apakah regular, bold, dan kawan-kawannya. Nah, ini ratanya bisa di sini ya alignment-nya. Nah, bisa saya bikin center aja dia biar tepat di tengah. Ini font size-nya ya, bisa kita kecilin, bisa kita besarin. Nah, bisa pakai di klik kiri, geser kanan kiri, atau klik sekali, kemudian masukkan angkanya. Nah, 70, enter. Nah, caranya bisa kayak gitu. Dan terus ini di bawahnya bisa coba teman-teman ubah untuk besarannya. Kemudian untuk memberikan warna ini, warna pada tulisannya, kita bisa menggunakan di menu fill. Nah, ini kita klik colornya, warna apa, misalnya saya gunakan warna merah.
Oke. Oh ya, untuk fill tipenya di sini bisa pakai solid, yaitu satu warna, atau bisa kita gunakan gradient dan seterusnya. Ini bisa ada sampai ghost juga. Saya coba pakai linear gradient ya. Nah, jadi kita bisa buat warna gradasi di sini. Misal saya mau perpadukan sama warna biru. Oke, tuh bisa. Dan ini jumlahnya juga nanti di sini bisa kita tambahkan lagi beberapa warna lagi. Oke. Kemudian untuk ini pengaturan dari fill-nya ya, bisa diubah untuk angle-nya, bahkan mau masukkan tekstur juga bisa di sini. Nah, sekarang saya mau masukkan stroke-nya. Ada dua jenis strokes atau garis luarnya si teks ini ya, ada inner, ada outer. Nah, saya coba gunakan yang outer ya, saya klik add. Nah, ini langsung ada outernya, nih, ada warna hitamnya kan. Nah, size-nya juga bisa diatur. Nih, size-nya bisa diatur, type tipenya juga bisa nih. Nah, dia tipenya bagaimana, mau gunakan mana bisa disesuaikan. Ini untuk warnanya, misal mau ganti tadinya hitam, mau ganti warna merah, misal tuh udah merah, size-nya bisa disesuaikan juga. Dan di sini untuk outer stroke atau inner stroke itu juga bisa lebih dari satu ya. Nah, di sini saya coba masukkan satu lagi outer ya, klik add, tuh di bawahnya masuk lagi, di bawahnya sudah ada warna untuk stroke-nya lagi. Tuh, coba sini saya masih gunakan tab ya. Oke, tuh. Jadi akhirnya ada lebih dari satu stroke. Begitu pula tadi ada stroke-nya, ada inner sama outer ya. Nah, jadi bisa tambah lebih dari satu stroke. Nah, kemudian di bawahnya ada shadow. Nah, shadow ini adalah untuk memberikan efek bayangan nih. Saya bisa hilangkan dulu. Ini diperhatikan di sini belum ada bayangannya. Ketika klik shadow, ya ada bayangan di belakang teksnya. Ini warnanya pun bisa diatur lewat sini ya, shadow-nya ya. Mau dikasih warna apa. Ini untuk tingkat opacity-nya dari shadow-nya. Nih, mau seberapa transparan atau berapa jelas ya opacity itu. Nah, ini untuk angle-nya, dia mau angle shadow-nya kemana, kemudian jaraknya, jarak antara bayangan dengan teksnya, dan seterusnya nih. Nah, kemudian ada background dari teksnya ini, apakah dia akan tertutup dengan full color kayak ini, atau dia malah gak ada backgroundnya, sehingga bisa diletakkan di videonya dan video belakangnya itu akan terlihat. Nah, semisal pakai ini ya, udah backgroundnya saya nggak usah kasih, bisa kita close aja langsung, dia udah kesimpan. Oke, ini good morning ya, tinggal tarik aja, tarik sini, bisa kita lihat hasilnya tuh, sudah ada tulisan good morning di tengah-tengah videonya. Oke, kita akan coba satu kali lagi dengan beberapa perubahan yang lain. Cara sama, masih file, kemudian kita cari new dan ada legacy title. Ini kasih name sebagai judul 2 ya, tadi kan judul 1. Oke, kalau tadi kita menggunakan adalah type tool. Sebenarnya di sini juga ada vertical type tool ya. Nah, bedanya adalah ketika type tool ya dia nulis biasa secara horizontal. Kalau yang ini vertical type tool berarti dia nulisnya secara vertikal atas bawah kayak gitu. Nah, tapi di sini saya akan mencobakannya adalah tentang path type tool, di mana kita bisa membuat sebuah path atau jalur untuk teks kita. Kita coba dulu ya satu yang kita gunakan yang path type tool. Caranya kita bikin semacam kayak garis dulu, diklik satu, kemudian kita bikin note atau titik lagi di sisi yang lainnya, klik kiri, tahan, tarik atas bawah atau arah lainnya untuk
membuat sebuah bentuk lengkungannya. Nah, misal kayak gini. Oke, udah. Kalau sudah dapat untuk padnya atau jalurnya, kita kembali ke tab tool, misal arahkan lambang I atau lambang tab toolnya ini ke padnya ya. Udah. Kemudian klikkan ke pad itu, ketikkan lagi. Ini sama-sama good morning aja ya. Good idea. Oke. Sudah, ini. Nah, cara pengaturannya sama juga ya. Di sini kita juga bisa ngatur untuk masalah kayak font family, kemudian font style dan kawan-kawannya, sampai ke shadow dan lain-lainnya juga masih sama. Nah, untuk stroke juga bisa. Tuh, bisa kelihatan. Ini bisa diatur untuk centernya juga, sama pengaturannya kayak yang sebelumnya. Oke, kalau sudah tinggal diklik tutup aja. Ini kita tarik lagi untuk melihat hasilnya. Sama kan? Nah, kita akan coba satu kali lagi. Kita coba gunakan yang tipenya adalah vertikal ya. Oke, ini sorry. Biar layarnya lebih gede ya. Kita geser dulu. Oke, kita gunakan yang, kalau tadi kita udah gunakan pad type tool, sekarang kita gunakan yang vertical pad type tool. Oke. Sorry, ini layarnya masih ngarahnya ke sini ya. Kita kembali ke sini. Nah, kita gunakan vertical tab tool. Sama sebenarnya. Kita tinggal bikin padnya aja. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah nanti untuk posisi ininya, posisi teksnya. Kita lihat aja. Ini misal padnya sudah, saya gunakan teks. Nah, lihat. Huruf I-nya, ini kalau normal kan dia gini ya. Dia berdiri, kemudian akan menulis secara horizontal. Nah, kalau kita arahkan ke padnya nih, nah, huruf I-nya itu terbalik. Klik, nah, maka dia akan nulisnya terbalik. Tuh. Ini. Tuh, dia akan menulis secara vertikal. Nah, soal ini font size-nya saya kecilin ya, biar kelihatan. Oke, ini saya tulis cek gitu. Saya kasih shadow ya. Oke, ini bisa biasa di center juga bisa, mau nggak center juga bisa, tinggal sesuaikan aja. Saya cek, udah, saya tutup, tinggal tarik aja nih. Nah, mau kecilin untuk durasinya juga bisa. Oke, nah, nih teks-teks yang udah kita bikin atau title yang udah kita bikin dan udah kita masukkan ke dalam video, tinggal nanti kita berikan, semisal mau ada video transitionnya, itu juga bisa agar tampilannya mungkin bisa menjadi lebih menarik. Oke, mungkin itu aja dari saya mengenai bagaimana caranya memasukkan sebuah teks atau title di dalam video pada aplikasi Adobe Premiere Pro. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.